Cina. Ini masih dikasih lagi. Nggak cukup ya? Tambah nasi lain. Hah? Nasi lain. Anak desa yang menjadi tentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah saya melihat di medsos, baik IG, media yang lainnya, ketika video saya viral, banyak komentar dari netizen ataupun dari rakyat Indonesia, rekan-rekan tentara, banyak yang bertanya tentang sosok siapa saya, di mana pangkatnya apa, kemudian sekarang posisi di mana dan lain sebagainya. Saya sampaikan di sini bahwa saya juga manusia biasa, tentara biasa, dan alhamdulillah sampai detik ini sudah 17 tahun masih bertugas di Bataran Infanteri. Jadi saya akan sedikit bercerita tentang istilah seniman pertempuran itu saya dapat dari mana, inspirasi dari mana, dan sebagainya. Jadi kata-kata seniman pertempuran itu tiba-tiba saja di depan mata. Saat itu setelah mendapatkan perintah untuk berangkat satgas operasi, dan pada saya sudah serba senang sekali. Akan serba bagi prajurit yang sudah dilalui untuk berangkat tugas, karena itu adalah kehormatan yang bangga dan saya tidak mencari. Dan saya melihat struktur organisasi di situ ada networknya, kebetulan dan punya adalah channel saya Mafika 1 Kapten Infanteri, dan itu ada kesempatan kita bertemu beliau melaksanakan asistensi persatuan saya Ngopi mah? wilayah awan Ngopi. perang ada yang saya tempat waktu saya dalam pengajuan Kopassus sangat berkesan sekali seniman perang. Saya olah sebentar, saya perhalus bahasanya menjadi seniman perang. Seniman perang sosok pembantang yang menggunakan segala daya dan upaya dalam melaksanakan pertempuran, baik itu dengan pendekatan persuasif, dengan hati nurani untuk menyentuh rakyat. Jadi bisa dikatakan tidak harus menggunakan senjata. Seniman pertempuran adalah orang yang berperang mengalahkan musuh tanpa sepenuhnya menggunakan senjata. Tidak mengabaikan senjata, seandainya senjata dibutuhkan untuk menggunakan, tetapi lebih mengedepankan kemanusiaan. Karena pada dasarnya rakyat kita, masyarakat kita itu adalah orang-orang baik, orang-orang yang berjiwa besar. Hanya selama ini kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, sehingga dia berada di jalan yang tidak sejalan dengan pemerintah. Nah, itu adalah tugas kita untuk merangkul kembali, merebut hati mereka supaya kembali pengakuan pertiwi dan lebih cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadikan istilah seniman pertempuran saya suarakan dengan lantang dan mungkin asing bagi rekan-rekan, sehingga banyak yang suka. Kemudian ungkapan-ungkapan saya yang pertama itu yang spontanitas, yang waktu mau masuk ruangan itu jangan mengatakan tentang hiburan, yang memang kenyataannya seperti itu. Jadi kebanyakan rekan-rekan kan keluarganya begitu besar tentang hiburan dan sebagainya. Tentara tidak bisa seperti itu. Tentara itu nanti membantu tegak lurus, dia harus loyal kepada pimpinan, apapun keputusan atasan itu harus dilaksanakan, harus mengabaikan kepentingan pribadi. Karena waktu seorang tentara itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama waktu untuk keluarganya, yang kedua waktu untuk negaranya, dan yang ketiga baru waktu untuk keluarganya. Itu
untuk berjuang rasa cintanya kepada bangsa dan negara. TNI masih gak lurus cinta terhadap negaranya. Jadi apapun keputusan yang diberikan oleh negara, TNI harus digerak mendukung keputusan pemerintah. Walaupun bangsa kita berusaha dipecah belah. Gue dompet. Dari dulu gue susah banget ngatur keuangan. Waktu mau terakhir pacar, duitnya nggak cukup. Terus gue suka lupa duit gue kepake buat apa aja. Sampai akhirnya gue siap. Tapi sekarang gue udah di-upgrade jadi GoPay Jago. Dengan kantong Jago, gue lebih gampang ngatur uang tiap bulan. Gue juga nggak perlu top up lagi. Bisa bayar langsung pakai kantong Jago. Sekarang gue udah jadi lebih baik. Dengan GoPay Jago, bisa Jago atur keuangan tanpa repot top up. 너를 사랑해도 되겠니? 우리 시작해도 되겠니? 사랑해주겠니? TNI tetap utuh dan tidak terpecah belah. Di sekelumit itu kisah tentang awal mula seniman pertempuran. Kemudian setiap saya bikin video itu, saya tidak pernah menyerang seseorang, menyerang nama, lembaga, suku, agama, ras. Kemudian tidak membuat video reaksi terhadap perorangan, tidak mungkin. Itu murni untuk kepentingan sosial yang ada di depan mata. Kemudian saya kemas dengan bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa satir, sehingga di situ ada unsur sastra juga, karena sajak jangan pasti kalau saya tidak AAA ya ABAB ataupun AABB. Itu kalau orang rapper, anak rapper namanya freestyle. Igor saya kunci pasti jago itu. Itu saja. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk like and subscribe channel saya dan tonton video saya dari awal sampai akhir supaya mendapatkan pemberitahuan tentang video-video saya yang terbaru. Walaupun saya berada di daerah konflik, tapi insya Allah saya tidak akan mengupload video-video tentang kekerasan, video-video tentang peperangan. Tidak usah, biarlah itu medsos yang lain yang mempublikasikan. Saya cukup menyuarakan perdamaian, menyuarakan kekeluargaan, menyuarakan keindahan. Karena Indonesia sebenarnya rindu dengan hal-hal yang seperti ini. Terima kasih, itu saja. Salam hormat seniman. Dan saya berasal dari desa, bukan orang kota, dengan keterbatasan fasilitas, karena desa saya dulu adalah desa Intres, desa tinggal IDT, yang semuanya serba terbatas dan serba sederhana. Kemudian TK Aisyah, dilanjutkan SD negeri, setelah itu melanjutkan ke sekolah di sebuah sekolah lembaga internasional. Alhamdulillah waktu itu saya diterima di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam yang melahirkan alumni-alumni orang-orang hebat yang kebanyakan melanjutkan studinya di luar negeri dan universitas ternama di Indonesia. Jadi mungkin itu acuan orang tua saya untuk menyekolahkan di sana. Memang dari kecil saya hobi membaca, karena membaca itu luar biasa, akan membuka wawasan kita. Saya dari SD itu sudah mengikuti perkembangan politik, kemudian sesuatu yang terjadi yang harusnya dikonsumsi oleh orang-orang yang usia dewasa. Saya sudah sedikit banyak mengetahuinya. Kemudian masuk ke pondok pesantren, karena itu pondok pesantren bagus dan mewah. Teman-teman saya, santri-santrinya juga mereka sebagian besar dari kota yang mungkin waktu SD-nya sudah banyak melakukan les, kursus, sehingga
ilmunya lebih maju, ilmunya lebih banyak. Saya sangat terbiasa. Dan pelajaran juga mengikuti biasa lah, tidak menonjol di pondok itu. Cuma ada beberapa yang saya suka, di antaranya pelajaran bahasa Arab, pelajaran nahwu, sorof, dan muhadharah, pidato, mahfudot, sejarah kebudayaan Islam. Jadi setiap saya memberikan ungkapan-ungkapan kata-kata baru itu biasanya saya ambil dari kutipan-kutipan mahfudot itu. Sebenarnya itu kata-kata biasa, tapi mungkin bagi rekan-rekan para tentara yang jarang mendengarnya, jadi menganggap sesuatu yang tidak biasa dan asing di telinga. Jadi semua mengalir begitu saja. Ketika saya berbicara itu seperti saya melihat ada Google berjalan itu, tas. Memang dari dulu seperti itu, dari sekolah dan waktu masuk tentara juga dari Sersan 2 saya sudah aktif di lapangan. Kebetulan saya masuk dari jalur Cabang PK dan saya Cabang PK 11. Jabatan-jabatan bintara di antaranya Danru, Baton, Bateh, dan Simayon sudah pernah saya emban. Kemudian alhamdulillah saya sudah mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan tugas operasi selama 5 kali. Jadi hidup menderita, hidup sengsara itu sudah biasa bagi saya. Jadi alam mungkin mengajarkan wawasan yang baru tentang kehidupan saudara-saudara kita yang di ujung timur negeri, bukan berbeda, sehingga itu memberikan inspirasi dan motivasi. Terlepas dari manusia punya banyak kekurangan dan kelebihan, janganlah kekurangan itu menjadi keterpurukan, dan janganlah kelebihan itu menjadi sebuah kesombongan yang menjatuhkan. Karena roda hidup itu berputar sangat cepat sekali. Saat ini mungkin yang di atas tidak menutup kemungkinan besok akan terginas. Saat ini mungkin yang sedang berjaya besok akan terjungkal. Jadi jaraknya sangat sempit. Jadi harus baik-baik terhadap sesama. Ketika suatu saat kita berada di bawah, teman-teman kita yang di atas tidak lupa dengan saja. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sebagai manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, Seniman Pertempuran. Buat letek saya, seniman pertempuran, kekuatan seorang prajurit terlahir dari penderitaan yang banyak. Infanteri. Seniman pertempuran adalah manusia biasa yang tidak punya karya seperti Wes Rendra ataupun Norman Adisatria. Dia tidak kemana-mana, akan tetapi gelora semangatnya membara kemana-mana, mencapik-capik nurani jiwa-jiwa yang bermanti, menginjeksi semangat yang seakan-akan berkebun, dari bangkit menata hati. Salam perdamaian seluruh rakyat Indonesia dan salam seniman pertempuran. Alhamdulillah Merah Putih masih tetap berkibar dengan gagahnya. Ini duga lur. Besok dulu. Hidup itu penuh perjuangan. Untuk menciptakan sebuah kejayaan diperlukan perjuangan para prajurit-prajurit pemerintah. Menghindar dan menghilang. Seniman pertempuran.
Jadi katanya. Garuda never say goodbye. Garuda keeps straight on the way. Garuda always make you strong. Garuda never fall to the ground. Garuda quitting on this song. We want to bring peace in the world. We want to sign in every darkness. We want to release solve the land. Although we handle minds and good fights, we promise to red and white that the nation will be the best. Garuda will prove to the world when we will continue this mission. We certainly can do and do, and then I do all this for you. Peacekeepers will soon continue. We certainly can do and do, and then I do all this for you. Peacekeepers will soon continue. Together continue. Garuda fly to the sky. Garuda. Senja yang tidak pernah menghitam, jangan dibikin hitam. Di sini suasananya dingin, harusnya mampu mendinginkan hati, jiwa-jiwa yang berada di dalamnya. Tidak perlu lagi ada perang, karena perang tidak akan pernah menghadirkan kebahagiaan. Semua perang pasti akan meninggalkan kesengsaraan, dendam yang mendalam, serta penderitaan yang berkepanjangan. Ya, itu pakai bahasa apa? Lama. Kamu nggak bisa bahasa daerah sini. Oh. Mereka dekat sekali dengan saya, padahal baru ketemu sekali. Karena aura saya itu terpancar orang baik. Jadi, Om ini orang paling baik sedunia ya. Kalian perlu ingat. Ini berapa? Itu Pak. Satu, ini. Iya, Pak. Adik, sudah dapat gula-gula? Adiknya ini. Kakak. Buat adiknya ini. Bisa jalan kan tidak? Awas pelan-pelan, licin. Ini kasihkan adik, kasihkan adikmu tuh. Kasihkan ya, pelan-pelan ya, licin ya. Buku dibuka sekalian, kasihan. Adiknya nggak bisa buka. Saya senang sekali hari ini. Woi, saudara-saudara saya di sini semua. TNI benar-benar dicintai rakyat buah. Jadi bersama mereka calon generasi penerus bangsa yang besok menjadi TNI. Bahagia bersama mereka. Warga masyarakat Buah, Kabupaten Duga, Papua, mereka itu apa adanya. Ya, sangat lengkap sekali dengan kami. Senjata kami di sini adalah hati nurani. Merebut rakyat Buah. Cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Papua adalah bagian dari Indonesia. NKRI harga mati. Masa depan negeri ini berada di tangan mereka. Buah, Kabupaten Duga, Papua ini. Sama rakyat TNI. Mereka tahu apa yang kita rasakan. Jeritan hati terungkap, tiada bersuara. Indahnya cinta, tiada lagi terasa indahnya. Rasa hatiku membeku dan seakan terasa mati
tentang perdamaian. Kehangatan yang terpancar dari balik pegunungan yang menjulang seolah mengisyaratkan sebuah pesan yang mendalam tentang sebuah kedamaian. Kedamaian yang hanya bisa terwujud jika sudah ada perdamaian di antara pihak yang terlibat pertikaian. Pertikaian yang disebabkan oleh sesuatu yang seharusnya bisa dikomunikasikan secara kekeluargaan tanpa harus saling ancam dan saling serang. Saling serang antara kelompok yang merasa dirugikan melawan pihak yang dianggap punya wewenang terhadap sebuah kebijakan. Sebenarnya semua permasalahan bisa diselesaikan dengan kedewasaan, karena Tuhan memberikan ujian kepada makhluknya supaya mereka saling berangkulan dalam penyelesaian tanpa harus adanya perang. Karena tidak ada perang yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Yang ada hanyalah penderitaan yang mendalam dan rasa dendam yang berkepanjangan, seolah-olah menjadi sesuatu yang harus diwariskan. Kawan, sampai kapan kita akan terus-terusan memegang ego keangkuhan seolah-olah sebagai pihak yang paling benar? Sampai kapan suara tangisan kehilangan harus terdengar menghiasi malam? Dan sampai kapan kita harus menebarkan permusuhan yang tidak berkesudahan? Saat ini, di dalam keheningan malam dan dari hati yang paling dalam, aku ingin memelukmu sebagai tanda persaudaraan, menghapus semua dendam dan mengajakmu kembali ke pangkuan negara kesatuan yang kita banggakan. Mari kita berjalan beriringan dalam perbedaan untuk bersama-sama memupuk asa demi kejayaan bangsa dan negara kesatuan Indonesia. Dari saudaramu, seniman pertempuran. Ada bebas ongkir di Tokopedia. Download sekarang.
Indonesia. Kami TNI Polri berjiwa merah putih, jiwa raga demi negara akan kami bela. Kami TNI Polri bertekad dalam hati, sinergitas tanpa batas akan kami jaga. Tetap bersinergi demi NKRI, kami tetap menjaga tanah air ibu pertiwi. Kami takkan lari, semangat takkan mati, terus dan terus berkobar seperti nyala api. Ayo cepat, lekas bergegas, tak peduli hujan panas, loyalitas tanpa batas, selalu siap untuk bertugas. Jangan sampai terpecah belah, perbedaan itu bukan masalah. Walau berbeda suku dan budaya, tetap solid demi Indonesia Raya. Merah warna di darahku, putih warna di tulangku. Garuda Sakti ada di dadaku. Ayo bernyanyi TNI Polri, kita bersatu. Kami TNI Polri berjiwa merah putih, jiwa raga demi negara akan kami bela. Kami TNI Polri bertekad dalam hati, sinergitas Masihkah ada sesuatu yang ku buat? Tiga yang liar jadi inspirasiku. Ku sumbangkan ragaku untuk negeri. Aku akan selalu di depan saat kau terkikis. Kan ku beri darah ini untuk bendera merah putih. Kita muda penuh cinta, takkan pasrah dalam cerita. Pria sejati takkan pernah tertunduk, selalu jalani, yakinlah kita hebat. Ku sumbangkan ragaku untuk negeri. Aku akan selalu di depan saat kau terkikis. Kan ku beri darah ini untuk bendera merah putih. Kita muda penuh cinta. Sedang berjaga, mengawasi medan, untuk mengamankan rekan-rekan yang sedang beraktivitas di dalam. Ini lho, Lur, perjuangan kami